Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Alifa Naila Alfarafisha dengan NIM 2313 40131. Baik, pada pertemuan ke-10 ya. Pada pertemuan ke-10 kali ini kami seperti biasa memasuki kelas seperti biasa ya. Kemudian sebelum kelas dimulai, seperti biasa, Pak Adi menyuruh 3 orang untuk maju ke depan untuk praktek public speaking. Nah, yang pertama itu ada Ninda Gaida. Nah, Ninda Gaida itu menjelaskan mengenai pengaplikasian Uprolink. Kemudian yang kedua itu ada Ahmad Latif. Ahmad Latif menerangkan mengenai berenang, jadi kayak tata cara renang, cara-cara gerakan-gerakannya itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada Muhammad Askanaban yang menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Nah, baik, setelah 3 orang itu maju, Pak Adi juga kan sebelumnya Pak Adi menyuruh kita pada pertemuan kemarin tuh Pak Adi memberikan tugas kepada kami untuk memberikan beberapa pertanyaan dan menyuruh kami untuk membuat cerpen. Nah, jadi dari semua cerpen yang sudah dibikin sama anak kelas, dipilih 2 orang yang maju untuk membacakan ceritanya gitu. Yang pertama itu ada Devia dan yang kedua itu ada Mutia. Jadi cuma 2 orang yang maju. Nah, karena waktunya habis dan tidak cukup untuk yang lainnya, Pak Adi tidak menjelaskan, tidak memberikan materi di kelas, tetapi Pak Adi mengirimkan materi kepada kami melalui WA group untuk tetap kami pelajari ya. Nah, materi yang disampaikannya itu membahas tentang fobia berbicara di depan umum atau yang sering disebut dengan demam panggung. Nah, dalam penjelasan tersebut, demam panggung itu diartikan sebagai kondisi ketika seseorang merasa sangat gugup dan takut saat harus tampil dan berbicara di hadapan banyak orang. Nah, bahkan dijelaskan juga bahwa hampir semua orang itu pernah mengalami hal ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Nah, kemudian tanda-tanda demam panggung itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari segi fisik itu biasanya ditandai dengan jantung yang berdetak lebih cepat. Kan biasanya kalau misalnya kita nervous gitu kan, demam panggung biasanya ini ya deg-degan gitu tuh, suka nggak kekontrol detak jantungnya, kayak bener-bener yang deg-deg gitu. Terus tangannya gemetar, terus keringat dingin, jadi kan biasanya tangannya basah gitu ya, atau kitanya berkeringat. Terus suara yang tidak stabil. Nah, biasanya kan suaranya kayak geter gitu, ngomongnya nggak selantang ini gitu tuh, nggak selantang kayak gini, tapi kayak ada geter-geternya lah gitu, kayak nggak terlalu nggak terlalu jelas, maksudnya ada suara ya, beda lah ya. Kalian juga pernah ya mungkin mendengar. Sementara di sisi emosional itu muncul rasa takut akan penilaian orang lain, terus khawatir melakukan kesalahan, serta kurangnya rasa percaya diri. Ini dari sisi emosionalnya ya. Nah, selanjutnya demam panggung juga bisa membawa dampak yang kurang baik, seperti membuat seseorang itu menghindari kesempatan untuk tampil, kemudian menurunkan kualitas penampilan, bahkan bisa menghambat proses pengembangan diri. Karena itu penting untuk mengetahui cara mengatasi dari fobia panggung ini gitu. Nah, ada beberapa upaya nih yang bisa dilakuin. Antara lainnya itu ada mempersiapkan materi dengan matang. Jadi sebelum kita tampil itu kita harus
harus sudah mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita sampaikan gitu, materi apa saja nih yang mau kita bawa dalam dalam penampilan kita nanti gitu. Jadi kayak harus diperhatikan, disiapkan dengan baik gitu tuh. Terus rutin berlatih gitu. Jadi sebelum tampil kita coba dulu kayak ngomong sendiri di depan kaca atau minta teman kita ngedengerin gitu tuh apa nih yang kurang gitu, sambil latihan-latihan aja gitu. Serta mencoba teknik relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam. Jadi kayak sebelum tampil itu menenangkan diri dulu dengan cara menarik nafas kemudian dibuang gitu, biar jadi lebih tenang gitu. Nah, selain itu penting juga untuk menanamkan pola pikir positif yang meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kan biasanya kalau misalnya sebelum maju itu kan banyak yang dipikirkan ya, aduh gimana ya gitu. Nah, kita tambah-tambah aja nih afirmasi positif di dalam diri kita, biar kita itu biar kita itu nggak terlalu deg-degan gitu tuh, biar percaya diri gitu. Nah, kemudian dalam materi tersebut juga ditekankan bahwa cara kita memandang presentasi itu perlu diubah. Nah, presentasi itu sebaiknya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.